Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, hidup seorang lelaki sederhana bernama Kiai Sirin. Ia dikenal sebagai sosok yang alim dan bijaksana, meskipun hidup dalam keterbatasan ekonomi. Kiai Sirin bukanlah seorang kiai besar yang memiliki pesantren megah ataupun santri yang berlimpah. Ia hanya seorang kiai kampung, yang setiap harinya mengajar anak-anak desa mengaji di surau kecil di pinggir desa. Rumahnya pun sederhana, terbuat dari kayu tua yang dindingnya mulai berlubang dan gentengnya beberapa kali bocor jika hujan turun. Kiai Sirin tidak memiliki penghasilan tetap. Sehari-harinya, ia mengandalkan hasil dari kebun kecil di samping rumahnya. Di kebun itu, ia menanam beberapa sayuran seperti singkong, kangkung, dan cabai. Hasil panennya yang tidak seberapa itu dijual di pasar desa, meski kadang hanya cukup untuk membeli beras sekedar pengganjal perut. Jika tidak ada yang bisa dijual, ia harus menahan lapar atau sekadar makan nasi dengan garam. Namun, Kiai Sirin tidak pernah mengeluh. Ia selalu mensyukuri apapun yang ia miliki. Meski hidup dalam kekurangan, Kiai Sirin selalu mengutamakan ibadah dan mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat. Setiap malam, surau kecilnya dipenuhi oleh anak-anak yang ingin belajar mengaji. Para orang tua pun sering meminta nasihat dari Kiai Sirin tentang masalah kehidupan. Mereka sangat menghormati Kiai Sirin karena kebijaksanaan dan kesederhanaannya. Namun, Kiai Sirin selalu merendah. Baginya, hidup di dunia hanya sementara, dan ia hanya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Pada suatu hari, Kiai Sirin mengalami kesulitan yang luar biasa. Persediaan makanan di rumahnya sudah habis, dan kebunnya belum siap untuk dipanen. Ia terpaksa berpuasa dengan perut kosong, berharap ada rezeki yang datang. Malam itu, saat sedang berdoa di surau, Kiai Sirin berbisik kepada Tuhan agar diberi kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Ia berdoa agar Tuhan mengaruniainya rezeki yang cukup, bukan untuk dirinya, tetapi agar ia bisa terus mengajar anak-anak desa. Keesokan harinya, Kiai Sirin merasa ada dorongan untuk pergi ke pasar. Padahal, biasanya ia hanya pergi ke pasar setiap akhir pekan untuk menjual hasil kebun. Namun kali ini, entah mengapa hatinya terpanggil untuk pergi ke sana. Saat tiba di pasar, ia bertemu dengan seorang pedagang kambing yang terlihat kesulitan. Rupanya, pedagang itu hendak pulang, tetapi tidak memiliki cukup uang untuk membawa semua kambingnya. Ia menawarkan seekor anak kambing kepada Kiai Sirin dengan harga yang sangat murah. Awalnya, Kiai Sirin ragu karena ia tidak punya cukup uang. Namun, entah mengapa, ia merasa bahwa anak kambing itu akan membawa perubahan dalam hidupnya. Dengan sisa uangnya yang sangat sedikit, ia akhirnya membeli anak kambing tersebut. Kiai Sirin membawa pulang anak kambing itu dengan hati penuh harap, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Sejak hari itu, Kiai Sirin merawat anak kambingnya dengan penuh kasih sayang. Ia memberinya makan dari sisa-sisa daun yang ada di kebunnya dan air dari sumur. Setiap hari, ia merawat kambing itu seolah-olah seperti seorang anak sendiri. Warga desa yang melihatnya merawat kambing kecil itu merasa heran,
tetapi mereka tetap menghormati keputusan Kiai Sirin. Hari demi hari berlalu, anak kambing itu tumbuh semakin besar dan sehat. Tak disangka-sangka, kambing itu kemudian melahirkan beberapa anak kambing lainnya. Kiai Sirin yang awalnya hanya memiliki 1 ekor kambing, kini mulai memiliki beberapa ekor. Keberuntungan seolah mulai berpihak padanya. Ia kemudian merawat anak-anak kambing itu dengan baik, meski hidupnya masih serba kekurangan. Kiai Sirin perlahan-lahan mulai mengembangkan ternaknya. Dengan tekun, ia terus merawat mereka sambil tetap mengajar di surau. Para warga desa semakin kagum padanya, karena meskipun ia mulai memiliki kambing yang banyak, Kiai Sirin tetap rendah hati dan selalu berbagi hasil dari ternaknya kepada mereka yang membutuhkan. Suatu hari, ada seorang pedagang kambing dari kota yang datang ke desanya. Ia tertarik dengan kambing-kambing yang dipelihara oleh Kiai Sirin karena terlihat sehat dan terawat. Pedagang itu menawarkan harga yang cukup tinggi untuk membeli beberapa ekor kambing. Meski awalnya ragu, Kiai Sirin akhirnya menjual beberapa ekor kambingnya. Uang hasil penjualan itu digunakan untuk memperbaiki surau dan membantu warga desa yang membutuhkan. Dari hasil penjualan itu, Kiai Sirin juga membeli beberapa ekor kambing lagi untuk dikembangbiakkan. Dengan ketekunannya, ternak kambingnya semakin berkembang pesat. Ia mulai dikenal sebagai juragan kambing di desanya, meskipun ia tetap hidup sederhana dan tidak mengubah kebiasaannya. Kiai Sirin bahkan membagi sebagian keuntungannya untuk anak-anak yatim dan keluarga miskin di desa. Kisah Kiai Sirin menjadi inspirasi bagi warga desa. Mereka melihat bagaimana kesabaran, ketekunan, dan tawakal pada Tuhan membawa perubahan besar dalam hidup Kiai Sirin. Dari seorang yang miskin dan sering menahan lapar, kini ia menjadi seorang juragan kambing yang dermawan. Namun, Kiai Sirin tetap menjadi kiai kampung yang sederhana, selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama, dan hidupnya dipenuhi dengan rasa syukur. Ternak kambing Kiai Sirin semakin berkembang dari waktu ke waktu. Para pedagang dari kota bahkan mulai memesan kambing dari ternaknya. Keuntungan yang diperolehnya tidak hanya ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga untuk membangun kembali surau yang lebih besar agar lebih banyak anak-anak desa bisa belajar mengaji. Kiai Sirin bahkan membantu para petani desa lainnya dengan memberikan bibit kambing kepada mereka agar bisa beternak dan memperbaiki perekonomian desa. Dalam hidupnya, Kiai Sirin selalu berpegang teguh pada keyakinan bahwa rezeki adalah milik Tuhan. Semua kekayaan yang ia dapatkan dari kambing-kambingnya ia anggap sebagai titipan yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Ia tidak pernah lupa mengingatkan anak-anak yang belajar di suraunya untuk selalu berbuat baik dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Kini, Kiai Sirin dikenal sebagai juragan kambing yang sukses dan dermawan di desanya. Meskipun sudah berkecukupan, ia tetap hidup sederhana dan masih sering menahan lapar untuk berpuasa. Ia selalu bersyukur dan mengingat asal-usulnya yang dulu miskin dan kekurangan. Setiap malam, Kiai Sirin berdoa di surau, bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan dalam hidupnya. Nama Kiai Sirin semakin terkenal, bahkan sampai ke kota. Para pedagang kambing dari berbagai daerah datang untuk membeli kambing dari ternaknya yang sehat dan kuat. Namun, siapa sangka, suatu hari seorang pria dari Arab Saudi datang ke desa tempat Kiai Sirin tinggal.
Pria tersebut mendengar kabar tentang Kiai Sirin dan kualitas kambing yang diternaknya. Ia tertarik untuk membeli kambing-kambing tersebut dalam jumlah besar dan mengekspornya ke Arab Saudi. Kedatangan pria Arab Saudi itu membawa angin segar bagi Kiai Sirin. Pria itu menjelaskan bahwa di Arab Saudi, permintaan kambing berkualitas sangat tinggi, apalagi menjelang musim haji, di mana banyak orang membutuhkan kambing untuk ibadah kurban. Dengan sopan, pria itu menawarkan harga yang sangat menguntungkan bagi Kiai Sirin untuk setiap ekor kambing yang akan diekspor. Awalnya, Kiai Sirin merasa tidak percaya, tetapi setelah pria tersebut menjelaskan niat baiknya, Kiai Sirin pun menyetujui perjanjian itu. Proses pengiriman kambing ke Arab Saudi pun dimulai. Setiap kambing yang diekspor diseleksi dengan hati-hati, dan Kiai Sirin memastikan bahwa semua kambingnya dalam kondisi sehat. Bantuan dari pria Arab Saudi itu membuat bisnis Kiai Sirin berkembang pesat. Dari hasil penjualan kambingnya ke Arab Saudi, Kiai Sirin memperoleh keuntungan yang jauh melebihi perkiraannya. Dalam waktu singkat, Kiai Sirin menjadi seorang yang sangat kaya. Meskipun kini ia memiliki kekayaan yang melimpah, Kiai Sirin tidak berubah. Ia tetap hidup sederhana dan mengutamakan ibadah. Bahkan, sebagian besar keuntungan yang ia peroleh ia salurkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya adalah membangun panti asuhan di desa untuk menampung anak-anak yatim piatu. Baginya, harta yang ia miliki adalah amanah dari Tuhan yang harus digunakan untuk membantu orang lain. Kiai Sirin juga membangun sebuah rumah singgah bagi orang-orang miskin dan musafir yang membutuhkan tempat berlindung. Ia ingin setiap orang yang datang ke desanya merasakan kebaikan dan ketenangan. Selain itu, Kiai Sirin mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak desa yang tidak mampu. Ia bahkan mengundang guru-guru dari kota untuk mengajar di sekolah tersebut, agar anak-anak desa bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Selain membangun panti asuhan dan rumah singgah, Kiai Sirin juga sering mengadakan pengajian akbar di desanya. Setiap bulan, ia mengundang para ulama untuk memberikan ceramah dan menyebarkan ajaran Islam. Warga desa yang datang ke pengajian tersebut selalu mendapat sedekah berupa makanan dan uang dari Kiai Sirin. Baginya, kegiatan itu adalah cara untuk berbagi rezeki dengan sesama. Salah satu hal yang dilakukan oleh Kiai Sirin adalah membentuk lembaga zakat dan wakaf di desanya. Ia mengelola harta kekayaannya dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Lewat lembaga itu, ia menyalurkan bantuan kepada warga desa yang membutuhkan, baik untuk kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, maupun kesehatan. Banyak orang yang merasa sangat terbantu oleh kedermawanan Kiai Sirin. Kiai Sirin juga membantu petani di desanya dengan memberikan bibit kambing unggul. Ia berharap, dengan ternak yang baik, petani di desanya bisa memperoleh pendapatan yang lebih layak. Bahkan, Kiai Sirin mengadakan pelatihan beternak bagi para petani agar mereka bisa mengelola ternak dengan baik. Desa yang dulunya miskin kini mulai sejahtera berkat usaha Kiai Sirin. Keberhasilan Kiai Sirin dalam mengelola ternak kambing membuat banyak orang dari desa lain datang untuk belajar darinya. Ia selalu menyambut mereka dengan tangan terbuka dan mengajarkan mereka cara beternak dengan baik. Bagi Kiai Sirin, ilmu yang ia miliki adalah anugerah yang harus dibagikan kepada orang lain. Ia tidak ingin hanya dirinya yang sukses, tetapi juga orang-orang di sekitarnya.
Ketika bisnis ekspor kambingnya semakin berkembang, Kiai Sirin mendapatkan lebih banyak keuntungan. Namun, ia tetap menyalurkan sebagian besar hartanya untuk kegiatan sosial. Salah satu proyek besar yang ia lakukan adalah membangun rumah sakit gratis di desanya. Rumah sakit itu membantu warga desa dan sekitarnya yang membutuhkan perawatan medis, terutama mereka yang tidak mampu membayar biaya kesehatan. Tidak hanya warga desa yang merasakan manfaat dari kebaikan Kiai Sirin, tetapi juga orang-orang dari desa tetangga. Setiap kali Kiai Sirin mendapatkan keuntungan, ia selalu menyisihkan sebagian besar untuk membantu mereka yang membutuhkan. Hal ini membuatnya sangat dihormati dan dicintai oleh masyarakat sekitar. Namanya dikenal sebagai seorang dermawan yang ikhlas membantu tanpa pamrih. Kiai Sirin bahkan mulai dikenal sebagai juragan kambing oleh masyarakat luas. Namun, meski ia kini memiliki banyak harta dan jabatan terhormat, ia tidak pernah sombong. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana dan tetap berdoa di surau kecilnya setiap malam. Di surau itu, ia mengucap syukur kepada Tuhan atas segala rezeki yang diberikan kepadanya. Sebagai bentuk syukur, Kiai Sirin mengadakan acara besar setiap tahun untuk membagikan sedekah kepada masyarakat miskin di desanya. Acara tersebut selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar, dan mereka menerima berbagai bantuan seperti bahan makanan, pakaian, serta uang tunai. Bagi Kiai Sirin, kebahagiaan terbesar adalah ketika ia bisa berbagi dengan orang lain. Kiai Sirin juga mendirikan beasiswa untuk anak-anak di desanya yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak anak-anak desa yang bercita-cita besar, tetapi tidak memiliki biaya. Dengan adanya beasiswa ini, mereka memiliki kesempatan untuk meraih pendidikan yang lebih baik dan mengejar impian mereka. Kiai Sirin berharap, suatu hari anak-anak tersebut dapat membawa perubahan positif bagi desa mereka. Dalam perjalanan hidupnya, Kiai Sirin tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa harta hanyalah titipan. Ia tidak pernah merasa sombong atau tinggi hati meski sudah menjadi orang kaya. Bahkan, ia sering mengingatkan orang-orang di sekitarnya agar selalu bersyukur dan tidak tergoda oleh kemewahan dunia. Bagi Kiai Sirin, kekayaan sejati adalah hati yang ikhlas dan selalu bersyukur. Keberhasilan Kiai Sirin menjadi inspirasi bagi masyarakat desa lainnya. Mereka melihat bahwa dengan ketekunan, kesabaran, dan keikhlasan, seseorang bisa meraih kesuksesan. Warga desa belajar dari Kiai Sirin tentang pentingnya berbagi rezeki dengan sesama dan tetap rendah hati meski sudah berkecukupan. Desa tersebut pun kini dikenal sebagai desa yang sejahtera berkat kebaikan Kiai Sirin. Kiai Sirin menghabiskan sisa hidupnya dengan terus berbagi dan membantu sesama. Ia tidak pernah merasa cukup dalam melakukan kebaikan. Meskipun umurnya semakin menua, ia tetap semangat mengurus ternak kambingnya dan menyalurkan hartanya untuk kebaikan. Bagi Kiai Sirin, selama masih diberikan kesehatan, ia ingin terus berbuat baik untuk sesama. Di akhir hidupnya, Kiai Sirin meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi desanya. Tidak hanya harta benda, tetapi juga nilai-nilai kehidupan tentang kesederhanaan, keikhlasan, dan keinginan untuk selalu membantu sesama. Warga desa mengenang Kiai Sirin sebagai sosok yang penuh kasih dan bijaksana, yang membawa berkah bagi desa tersebut.